Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Serigala Abu. Selamat mendengarkan. Episode 1. Hidup Chen Hao tidak pernah istimewa. Setiap pagi ia bangun pukul 5, merebus air untuk ibunya, menyiapkan sarapan sederhana, lalu naik sepeda motor menembus kabut pagi Wuhan menuju pabrik baja konstruksi Yangtze, sebuah pabrik di pinggiran kota yang namanya terdengar lebih megah dari kenyataannya. Di sana ia duduk di balik meja sempit di sudut ruangan administrasi dan memelototi spreadsheet pengiriman material selama 8 jam penuh. Kalaupun ada selingan, itu adalah karena sesekali ia harus menelepon supir truk yang telat melapor dengan nada yang lebih mirip memohon daripada memerintah. Tidak ada yang istimewa dari Chen Hao. Kecuali satu hal. Di balik kemeja kantor yang sudah tipis di bagian siku itu, tersimpan tubuh yang dibentuk selama 12 tahun latihan bela diri. Sanda dan wushu sejak SMA di pinggiran kota Wuhan. Brazilian Jiu-Jitsu di tahun-tahun kuliah yang ia jalani sambil kerja paruh waktu di warung mie. Wrestling dari pelatih tua di gym bawah jembatan yang atapnya bocor kalau hujan. Boxing dari video internet dan latihan mandiri di garasi kontrakan yang sempit. Semua itu ia rajut menjadi satu gaya yang belum punya nama resmi, tapi sudah cukup membawanya naik dari kelas amatir ke pintu gerbang profesional olahraga adu laga. Dan malam ini, pintu itu terbuka. "Ayo, Hao, ayo." Suara ibunya tidak ada di sana, perempuan tua itu tidak ia izinkan datang, terlalu jauh dari rumah mereka di distrik Hancock, terlalu malam, terlalu capek. Dan yang paling utama, ia tak ingin ibunya melihat anaknya dipukuli dan berdarah-darah. Tapi di antara ratusan penonton yang berteriak di gedung olahraga itu, Chen Hao yakin ia bisa merasakan doa sang ibu, yang terus mengharapkan kebaikan untuknya, melayang masuk lewat celah-celah atap. Sekarang adalah babak ketiga. Lawannya, Duan Mingfei, si banteng, lawan yang sangat tangguh. Duan Mingfei berbadan seperti tong besi dengan kepala yang tampaknya terbuat dari bahan serupa. Dalam dua babak tadi, si banteng ini menghajar rusuk kiri Chen Hao dengan kombinasi hook uppercut yang keras. Chen Hao hampir yakin tulangnya mulai mengajukan surat pengunduran diri. Tapi ia masih berdiri, masih berputar, kaki kirinya sedikit lebih berat menopang beban, dengan kepala tetap rendah di balik pelindung kepalan. Chen Hao harus bersabar, dia menemukan sesuatu. Si banteng di depannya selalu membuka sisi kanannya setelah melepaskan hook kiri. Sudah 3 kali Chen Hao melihat itu. Ia hanya harus menunggu yang keempat, dan memanfaatkan celah untuk serangan balik. Chen Hao menggeser ritme langkahnya, memancing, mundur 1 langkah, seolah lelah. Duan tampaknya tergoda, si banteng melangkah maju, hook kiri datang seperti kereta yang tidak punya rem. Wut! Sekarang, Chen Hao bergerak masuk, bukan mundur. Right overhand menghantam pelipis Duan dengan sudut yang diperhitungkan, bukan yang paling keras, tapi yang paling tepat. Duan oleng, kaki kirinya bersilang dengan kaki kanan, sebuah pertanda fatal bagi siapapun yang mengerti MMA maupun seni bela diri. Penonton meledak. "Habisi dia, Hao. Ayo." Chen Hao melihat taktiknya berhasil. Ia segera mengambil 1 langkah ke depan, ingin cepat menyelesaikan pertandingan. Namun, kepalanya turun 1 inci terlalu rendah. Ini adalah satu kesalahan kecil. Tapi dalam sebuah pertandingan, kesalahan kecil sekalipun dapat mengubah segalanya. Lawannya, si Duan, yang saat ini dalam keadaan oleng, bahkan dengan mata yang setengah berkunang,
tubuhnya masih bergerak karena insting murni seorang petarung. Upercutnya datang dari bawah. Wut, duak, keras, tepat. Tinju si banteng yang penuh kekuatan itu menjemput dagu Chen Hao. Chen Hao merasa segalanya terasa melambat. Sedikit penyesalan muncul di hatinya. Ia terlalu tergesa-gesa, terlalu ingin mengakhirinya, terlalu ingin membawa pulang sabuk kulit itu. Sabuk yang jika mampu diraihnya, dapat menjadi tiket untuk membawa pulang 100.000 yuan yang akan ia berikan pada ibu. Klik. Satu suara kecil di dalam kepalanya. Lalu putih. Lalu hitam. Lalu, tidak ada apa-apa. Dingin. Bukan dingin AC yang ia kenal dari ruangan kantor atau gym di pusat kota Wuhan. Ini dingin yang berbeda. Dingin yang punya berat. Dingin yang meresap lewat kain kasar yang ia kenakan, menembus kulit, menggigit tulang, seolah tanah di bawahnya menarik panas tubuhnya untuk disimpan. Chen Hao membuka mata. Langit. Bukan plafon gedung olahraga. Bukan lampu ring yang menyilaukan. Bukan juga langit-langit klinik atau rumah sakit yang biasanya serba putih. Ini adalah langit sungguhan, yang hitam pekat dengan ribuan bintang tersebar di sekitarnya. Di antara bintang-bintang itu, cabang-cabang pohon pinus raksasa bergoyang pelan karena ditiup angin yang berbau tanah basah dan daun membusuk. Di mana ini? Chen Hao mencoba duduk. Tubuhnya merespons, tapi seperti mengenakan baju yang ukurannya tidak pas. Lebih berat di bahu, lebih panjang di kaki. Ada rasa sakit yang bukan miliknya, bukan nyeri otot khas setelah bertanding, tapi luka yang lebih dalam dan lebih tua. Chen Hao ingat bahwa si banteng hanya melepaskan upercut sekali. Apa mungkin setelah ia kok malah terus dipukuli? Kalau tidak, mengapa tubuhnya terasa babak belur yang berlebihan seperti ini? Ia mengangkat tangannya ke depan wajah. Lalu berhenti. Telapak tangan yang ia lihat bukan miliknya. Lebih besar, lebih kasar, ada bekas luka di punggung tangan kiri, sabetan sesuatu yang tajam, sudah lama sembuh tapi bekasnya tebal seperti cacing tidur. Jari-jarinya lebih panjang, kukunya hitam di bagian tepi, dan di pergelangan tangan kanan ada tato kecil berbentuk kepala serigala yang melolong. Ini bukan tanganku. Dage. Suara itu datang dari kanan, serak dan tergesa. Chen Hao menoleh secara refleks dan menemukan seorang pria berlutut 3 langkah darinya. Itu adalah seorang pria besar. Bahunya lebar seperti pintu gerbang. Wajahnya persegi dengan rahang yang seolah dipahat dari batu, dengan kumis tipis tidak rata yang tampaknya tidak pernah dirawat dengan serius. Mata itu yang paling mencolok, memandang Chen Hao dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara lega yang luar biasa dan ketakutan yang belum sepenuhnya pergi. Dage masih bernapas, bisik pria itu, lebih ke dirinya sendiri. Lalu menoleh ke belakang, ke kegelapan di antara pepohonan, dan berteriak, "Saudara-saudara. Kakak pertama masih hidup." Dari balik pohon-pohon besar bermunculan sosok-sosok dengan obor. 1, 3, 7, 12. Chen Hao berhenti menghitung di angka 20 karena kepalanya sudah mulai berputar dengan kecepatan yang lebih mengkhawatirkan dari efek upercut manapun yang pernah ia terima. Semua memakai pakaian yang sama sekali tidak ia kenali. Jubah kasar berwarna gelap, ikat kepala dari kain lusuh, beberapa memegang tombak, beberapa golok besar yang berkilat di cahaya obor. Wajah-wajah itu, kotor, lelah, sebagian terluka, menatapnya dengan ekspresi yang sama, lega bercampur tidak percaya. Ini mimpi, pasti mimpi. Aku pingsan kena upercut dan sekarang otakku lagi main-main. Tapi dinginnya tanah di bawah tubuhnya terasa terlalu nyata untuk mimpi. Pria berwajah batu itu mendekat, berlutut lebih dekat,
suaranya turun menjadi bisikan. Dage, luka-luka itu, apakah masih bisa ditahan? Pasukan hakim daerah Kuan sudah mundur, tapi mereka pasti kembali. Kita kehilangan 3 saudara malam ini. Dan Dage sendiri. Tunggu, Chen Hao setengah berteriak. Pria berwajah batu itu berhenti. Chen Hao berkedip beberapa kali. Aku baru ngomong apa? Ini bukan bahasa Mandarin modern yang ia kenal dari kehidupan sehari-hari di Wuhan. Ini bahasa yang lebih tua, lebih dalam nadanya, keluar begitu saja tanpa ia paksa, seakan-akan bahasa itu sudah menempel di lidahnya sejak lama. Siapa namamu? Tanya Chen Hao, lagi-lagi dalam bahasa yang sama, mengalir tanpa ia rencanakan. Pria berwajah batu itu terlihat seperti baru ditampar. Dage, ini aku, Bao Hu. Aku bersamamu sejak kita berdua masih cuma 2 orang dan gubuk kita bocor dari 4 sisi sekaligus. Apa ingatanmu terganggu akibat luka serius sebelumnya? Tanya Bao Hu lagi. Wajahnya yang kasar jelas menunjukkan kekhawatiran. Bao Hu. Chen Hao mengangguk pelan, merekam nama itu. Lalu, tanpa sengaja, sesuatu yang aneh terjadi. Di balik kelopak matanya yang berkedip, tiba-tiba muncul serpihan-serpihan gambar. Bukan kenangan miliknya, tapi kenangan itu ditampakkan kepadanya. Seorang anak kecil kurus berlari di lereng gunung bersalju, terengah-engah dengan kaki telanjang. Seorang remaja mencuri makanan di pasar, lari terbirit dikejar pedagang, tertawa meski terjatuh. Seorang pemuda berdiri di atas batu besar di puncak gunung, di depannya 20 orang berwajah kelelahan, dan berkata dengan suara yang penuh dengan sesuatu yang bukan keangkuhan tapi lebih dalam dari itu, mulai hari ini, tidak ada yang tidur lapar di antara kita. Semua itu terasa seperti kenangan yang ada di dalam dirinya. Tapi Chen Hao tahu pasti akan satu hal. Ini semua bukan kenangan miliknya. Jadi tubuh ini adalah milik Jin Haoran, kepala kelompok serigala abu. Dan sekarang, akulah yang ada di dalam tubuhnya. Bao Hu masih menunggu, wajahnya campuran antara khawatir dan bingung melihat bosnya terdiam terlalu lama dengan ekspresi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya di wajah Jin Haoran. Chen Hao, atau Jin Haoran, atau apapun namanya sekarang, menghela napas panjang. Ia menatap kerumunan 20 lebih orang di depannya. Obor-obor yang bergerak, wajah-wajah yang menunggu perintah, luka-luka yang belum diobati, dan di balik pohon-pohon pinus yang gelap itu, entah apa yang mengintai. Ia berdiri, Bao Hu sigap menopang lengannya, dan Chen Hao baru menyadari betapa tinggi tubuh yang ia tempati sekarang, dan betapa sakit rasanya saat ini. Ada luka di bahu kiri yang berdenyut setiap kali ia bergerak, perutnya terasa seperti sudah dijadikan samsak tinju berjam-jam, dan sudut mata kanannya bengkak hingga penglihatannya sedikit terbatas. Tapi ia berdiri. Kita kuburkan saudara-saudara yang gugur malam ini, katanya, dengan suara yang ia usahakan terdengar senormal mungkin. Sisanya, bersihkan luka masing-masing dan istirahat. Besok kita bicara lagi. Bao Hu mengangguk cepat, lega, ia menoleh dan mulai mengatur orang-orang dengan gerakan tangan yang terlatih. Chen Hao berbalik menghadap kegelapan hutan. Dan dalam bahasa Mandarin modern yang masih terasa miliknya sendiri, dialek Wuhan yang hangat dan sedikit kasar di ujung-ujungnya, ia berbisik sangat pelan. Bu, sepertinya anakmu tidak bisa pulang malam ini. Di kedalaman hutan, seekor serigala melolong. Dan di suatu tempat yang sangat jauh, di sebuah ruangan putih yang berbau antiseptik, di antara bunyi mesin-mesin yang berdengung dan langkah-langkah tergesa perawat yang berlalu lalang, jari tangan seorang pemuda bergerak sedikit di atas ranjang rumah sakit. Hanya sedikit.
Tapi cukup untuk membuat seorang perempuan tua yang duduk di sampingnya, yang sudah menangis sejak tadi malam, mendadak menahan napas. Bersambung.